Baik, karena bab sebelumnya tentang program linear sudah selesai, kali ini kita masuk ke materi baru yang berjudul limit fungsi. Jadi ini limit fungsi judulnya. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai belajar tentang limit fungsi, kita perlu memahami dulu materi-materi yang seharusnya sudah kalian pernah pelajari di SMP atau materi di kelas 10 gitu. Karena biar bagaimanapun materi-materi tersebut sangat berhubungan dengan limit. Jadi jangan sampai pengetahuan kalian itu separuh-separuh sehingga ketika belajar limit itu ada hal-hal yang malah membingungkan kalian. Nah, untuk itu meskipun mungkin kalian sudah belajar, jadi saya akan ulangi dalam satu pertemuan ini. Jadi simak baik-baik. Nah, jadi bagian pertama dari mengingat kembali ini tentu saja adalah mengenai fungsi. Karena judulnya saja adalah ini kan, limit fungsi. Jadi biar bagaimanapun kita harus mempelajari mengenai hal-hal yang ya kita perlukan mengenai fungsi. Oke. Jadi ini, nah ini ada contoh. Jadi saya kasih contoh saja ya yang cukup penting nanti sebentar. Nah, diketahui fx sama dengan 3x kuadrat kurang 1. Tentukan f2. Jadi ini maksudnya fx ini fungsi x. Jadi fungsi x itu didefinisikan sebagai 3x kuadrat kurang 1. Nah, bagaimana dengan f2? Oke, perlu diketahui bahwa ini maksudnya adalah x-nya ini itu sama dengan 2, ini kan hanya disubstitusi ya. Nah, berarti kalau kita mensubstitusi x ini dengan 2, maka x yang di sini juga kita substitusi dengan 2. Sehingga diperoleh, nah ini. Itu kan, kita ganti saja dengan 2. Kita ganti x dengan 2, lalu ya kita operasikan biasa. Nah, ini kan pangkat dulu kan, 2 kali 2 itu 4. Nah, lalu 3 kali 4, 12 dikurang 1. Nah, dapatlah 11. Berarti F2 itu jawabannya adalah 11. Oke, ini harap diingat karena cukup banyak berhubungan dengan limit saat kita belajar nanti. Oke, lanjut ya. Nah, kedua adalah aljabar. Aljabar ini sering kalian pelajari di kelas 7 SMP. Dan kelas 8 juga ada aljabar. Pokoknya aljabar itu biasanya dipelajari di SMP. Oke, jadi operasi yang umum itu misalnya seperti ini. Nah, ini silakan dipelajari ya, masih ada banyak lagi, kalian boleh lihat-lihat materi SMP. Oke, ini yang pertama. Kalau misalnya perkalian aljabar seperti ini kan kali ya, ini titik ini kali. Jadi kalau perkalian seperti ini, itu pangkatnya kita bisa jumlahkan. Jadi x kuadrat kali x pangkat 3, itu sama dengan x pangkat 2 ditambah 3. Jadi pangkatnya dijumlahkan kalau perkalian. Sehingga kita peroleh x pangkat 5. Nah, selanjutnya kalau pembagian ini pembagian ya, jadi x kuadrat per x pangkat 4, atau kita bisa baca x kuadrat bagi x pangkat 4 itu sama. Kalau perkalian tadi kan dijumlahkan, kalau pembagian itu dikurang gitu. Jadi ini dikurang. Nah, ini dikurang dapat x pangkat min 2. Jadi kan 2 kurang 4 itu negatif 2. Nah, bentuk negatif ini bisa ditulis seperti ini. Jadi seper x kuadrat. Jadi tanda negatifnya hilang, tapi dia jadi bentuk seperti ini. 1 per x kuadrat. Jadi jangan lupa cara penulisan ini. Siapa tahu nanti diperlukan. Lanjut, bagaimana dengan operasi perpangkatan? Tadi kan perkalian sudah, pembagian sudah. Lalu bagaimana dengan perpangkatan? Kalau perpangkatan itu dikali ya. Jadi ini kan 2, ini 3. Jadi 2 kali 3 dapat 6. Jadi operasinya seperti itu. Lalu ya penjumlahan biasa ya, 2x tambah 5x itu sama dengan 7x, jadi 2 tambah 5, x-nya tetap. Nah, kemudian kalau pengurangan juga sama, 2 kurang 6 itu min 4, x-nya tetap. Nah, apabila misalnya di sini 2x pangkat 3 kurang 6x, kemudian tidak ada pangkatnya, itu jangan dioperasikan ya, itu tidak bisa karena dalam penjumlahan dan pengurangan itu pangkatnya harus sama. Seperti ini kan pangkat 1, ini pangkat 1. Nah, ini pangkat 3, ini pangkat 3. Nah, kenapa kalau misalnya tidak sama, tidak bisa dioperasikan? Ya di sini kalian mau taruh berapa kalau misalnya di sini pangkat 3, pangkat 2, yang di sini pangkat berapa? Jadi seperti itu. Jadi operasinya itu harus dengan variabel yang berpangkat sama. Nah, ini yang terakhir, ini bentuk akar. Penulisan bentuk akar itu bisa ditulis ke bentuk pangkat. Jadi misalnya di sini akar 5 dari x pangkat 3. Ini cara bacanya akar 5 dari x pangkat 3 ya. 3 ini kita bisa jadikan pembilang, kemudian 5 yang ini kita jadikan penyebut. Jadi ini bisa ditulis dalam x pangkat 3 per 5. Jadi ini hanya penulisan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah perkalian bentuk faktor. Nah, ini adalah salah satu bagian yang sangat-sangat penting ketika kalian mengerjakan limit ya.
Jadi bentuk faktor, jadi perkalian bentuk faktor. Perkalian bentuk faktor, kemudian nanti sebentar ada pemfaktoran. Jadi kalian lihat dulu yang ini yang paling dasarnya. Nah, perkalian bentuk faktor itu contohnya seperti ini. Nah, 6x kuadrat kali 2x tambah 5. Sebenarnya ini sudah dipelajari waktu kalian belajar program linear ya. Maksudnya adalah dikali semua. Jadi 6x kuadrat ini dikali 2x. Lalu 6x kuadrat dikali 5. Jadi seperti itu. Nah, ini 6x kuadrat kali 2x yang ini. Lalu 6x kuadrat kali 5. Ingat ya, ini positif. Seandainya sini kurang berarti 6x kuadrat kali negatif 5. Lalu dikalikan biasa. Nah, perkalian ini sudah dipelajari tadi ya di sifat-sifat yang ini. Yang ini kan? Nah, ini kan sudah dipelajari ya. Nah, ini 6 kali 2 itu 12. X pangkat 2 kali X pangkat 1. Ini ada pangkat tapi tidak tulis ya. Misalkan 2. Di sini 1. Karena ini perkalian dia dijumlah. 2 tambah 1 dapat di sini 3. Jadi 12 X pangkat 3. Lalu yang ini juga sama, 6 kali 5 30. Kemudian ini X pangkat 2, di sini tidak ada X-nya jadi tetap X pangkat 2 seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Nah, kalau seperti ini ya sama juga, 6x kali 2x kuadrat, 6x kali negatif 5x, lalu 3 kali 2x kuadrat, kemudian 3 kali negatif 5x. Jadi seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini untuk memudahkan kalian dalam melihatnya, jadi saya bikin seperti ini saja. Jadi 6x kali keduanya, kemudian 3 kali keduanya, seperti itu. Kemudian dikerjakan seperti biasa. Jadi ini kali ini, lalu ini kali ini, kemudian ini kali ini kali ini. Dapatlah seperti ini. Ini kan? Ya, kalian bisa tinjau lagi. Pause dulu videonya, kemudian kalian bisa tinjau. Lalu dikalikan seperti biasa. Ini kan 12x pangkat 3. Nah, ini 6 kali negatif 5, berarti negatif 30x pangkat 2. Oke, saya tunjukkan ya. Ini 6 kali 2, 12. X kali x pangkat 2, x pangkat 3. 6 kali negatif 5, negatif 30. Ingat ya, hati-hati dengan tanda ini. Kemudian x kali x itu x kuadrat. Lalu tambah 3 kali 2 ini 6. Tidak ada x di sini, jadi tetap x kuadrat. 3 kali negatif 5 itu negatif 15. Tidak ada x juga di sini, sehingga sini dapat 15x. Oke, itu perkalian bentuk faktor. Oke, lanjut. Nah, ini setelah dikalikan, kalian harus perhatikan bahwa ternyata di sini ada pangkat yang sama kan? Ini pangkat 2, pangkat 2. Berarti boleh dijumlahkan. Ya, ini kan pangkat 1. Ini pangkat 3. Nah, di sini ada 2. Nah, di sini ada 2. Nah, ini kan pangkat 3. Ini pangkat 1. Dan keduanya ini berpangkat 2. Makanya ini bisa dijumlahkan. Jadi negatif 30 ditambah 6. Pangkatnya tetap. Nah, dapatlah negatif 24. Nah, ini hasil akhir dari perkaliannya. Oke, selanjutnya adalah pemfaktoran. Jadi yang paling sederhana dulu ya. Di sini ada 2x pangkat 3 kurang 6x. Disuruh kita untuk memfaktorkan ini. Oke, untuk memfaktorkan itu kalian perlu pertama ketelitian, kedua latihan yang sering, karena faktor ini tidak ada rumusnya ya. Jadi kalian harus pandai-pandai melakukan pemfaktoran. Nah, ini kita bisa faktorkan jadi seperti ini. 2x kali x kuadrat kurang 3. Nah, kenapa seperti ini? Itu karena begini ya. Perhatikan ini 2x. Jadi 2x dikali x kuadrat itu menghasilkan 2x pangkat 3. Karena kan 2 kali 1. Ini kan di depan x-nya 1. 2 kali 1, 2. Kemudian x pangkat 1 kali x pangkat 2. Jadi dapat x pangkat 3. Nah, kemudian dikurangi. Nah, ini kenapa 3? Karena kan 2 kali 3, 6. Kemudian di sini tidak ada x, jadi tetap x. Jadi 2x kali 3 itu 6x yang ini. Dan ini tandanya negatif. Jadi untuk menyelesaikan faktor seperti ini, kalian butuh yang namanya latihan-latihan yang sering dan berani mencoba begitu. Oke, selanjutnya misalnya ada contoh seperti ini. Faktorkan negatif 10x pangkat 5 kurang 5x pangkat 8. Ya, harusnya kita keluarkan 5 kan, karena kan 10 bisa dibagi 5, 5 juga bisa dibagi 5. Nah, lalu pangkatnya tinggal disesuaikan. Jadi seperti ini. Kita keluarkan misalnya min 5. Jadi min 5 dikali 2 itu dapat min 10. Nah, kemudian kenapa di sini x pangkat 5? Kan ini kan pangkatnya lebih besar. Jadi kita bisa keluarkan semua x yang ada di depan sini. Jadi x pangkat 5 dikali 2. Ini kan negatif 5 kali 2 negatif 10. X pangkat 5, baru di sini tidak ada x. Dapatlah x pangkat 5.
Nah, ini kenapa ini kan negatif, ini positif? Ya harus, karena kan di sini negatif kali positif nanti dapatnya negatif. Nah, sini 5x pangkat 5 dikali x pangkat 3, ini kan pangkatnya dijumlahkan, jadi pangkat 8. Jadi kalian harus latihan yang sering untuk yang seperti ini. Selain itu, kalian juga harus menguasai dengan benar perkalian, atau entah perkalian yang biasa atau yang tadi yang bentuk aljabar. Nah, selanjutnya bagaimana dengan pemfaktoran fungsi kuadrat? Nah, fungsi kuadrat itu maksudnya pangkat tertingginya 2 di sini. Oke, ada 3 metode untuk menyelesaikan pemfaktoran fungsi kuadrat. Maksudnya untuk menolong kalian mengerjakan suatu pemfaktoran fungsi kuadrat itu ada 3 metode. Selain menggunakan rumus, kalian bisa melakukan pemfaktoran langsung dengan memperhatikan ini koefisien-koefisiennya. Lalu kalian juga bisa melengkapkan kuadrat sempurna, meskipun itu tidak berlaku untuk semua jenis persamaan kuadrat. Nah, untuk yang ini kita ambil yang sederhana saja. Nah, ini kalian bisa cari-cari di internet untuk mempelajarinya lebih lanjut. Langkah pertama, kalikan dulu koefisien x kuadrat, yaitu negatif 2. Ini kan variabel, ini koefisiennya. Nah, jadi koefisien x kuadrat itu adalah negatif 2 dengan konstanta negatif 10. Jadi ini. Ya, ini kalian sudah tahu ya, mana variabel, koefisien dengan konstanta kalian sudah tahu. Ini ada di pertemuan 1 matematika wajib. Nah, perhatikan saja yang ini, negatif 2 dan negatif 10. Jadi, yang di depan x kuadrat dengan yang ini, negatif 10. Kemudian kita kalikan. Ya, ini ya. Yang 2 ini kita kalikan. Oke. Setelah kita kalikan, ini kan ternyata dapat 20. Jadi, negatif kali negatif positif. Lalu 2 kali 10 dapat 20. Nah, setelah kita kalikan, kita buatkan dia sebuah tabel seperti ini. Jadi, kita taruh 20. Nah, pertanyaannya pertama di sini adalah begini. Bilangan-bilangan berapa yang kalau dikalikan menghasilkan 20? Jadi ada banyak ya. 1 kali 20, 2 kali 10, 4 kali 5. Kemudian juga bilangan-bilangan negatifnya. Dan semua itu adalah, nah yang ini. Oke. Jadi yang bisa dapat 20 itu 1 kali 20, 2 kali 10, 4 kali 5. Lalu kalian juga harus mencantumkan yang negatifnya. Itu. Kalau ini positif 20, berarti kan dua-duanya harus negatif kan? Harus sama tanda supaya dapat positif gitu. Jadi pasangannya adalah negatif 1 kali negatif 20 juga dapat 20, negatif 2 kali 10 dapat 20 juga. Di antara ini kita tidak menggunakan semua, kita hanya menggunakan satu. Nah, pada saat ini kita harus memperhatikan koefisien dari X. Jadi yang ada di tengah ini kita harus perhatikan. Oke, jadi lihat yang ini. Ini kan 12. Di antara semua ini, mana yang jumlahnya 12? Jadi 1 kali 20 memang 20, tapi jumlahnya adalah 21. Jadi 1 tambah 20, 21. 2 tambah 10, 12. 4 tambah 5, 9. Negatif 1 tambah negatif 20, negatif 21. Negatif 2 tambah negatif 10 itu negatif 12. Negatif 4 tambah negatif 5 dapat negatif 9. Di antara semua ini, yang dapat positif 12, ini kan ada tanda tambah, berarti yang positif. Karena di sini ada 2 macam 12, jadi yang ini yang positif, yang ini yang negatif. Jadi kalian harus memperhatikan tanda di depan 12 ini. Oke. Jadi yang dapat 12 itu yang ini, yang kedua. Jadi 2 dan 10. Nah, yang kita gunakan adalah berarti yang ini, 2 dan 10. Nah, caranya bagaimana? Itu seperti ini. Oke. Pertama, kalian tulis dulu yang ini. Jadi, min 2x diambil dari sini ya. Min 2x ditambah titik-titik, dikali, ini kali, titik ini kali. Min 2x tambah titik-titik, dibagi min 2x. Nah, jadi pokoknya semuanya sesuai dengan koefisien dari X ini. Kalau sini 3 ya semuanya 3. Kalau sini negatif 5 ya negatif 5 semuanya. Nah, selanjutnya itu kalian isi dengan bilangan-bilangan tadi. Jadi 2 dengan 10. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah kalian isi seperti ini, itu tinggal kalian faktorkan supaya bisa dibagi dengan negatif 2. Oke, kalau ini akan saya keluarkan berapa ya? Negatif 2. Kemudian yang ini saya keluarkan negatif 2 juga boleh. Jadi di sini keluar negatif 2, ini keluar negatif 2 gitu. Nah, kenapa negatif 2 ya? Karena negatif 2 kali X itu negatif 2X. Lalu negatif 2 kali negatif 1 itu positif 2 kan? Begitu juga ini negatif 2 dikali X ya negatif 2X. Nah, lalu negatif 2 dikali negatif 5 itu positif 10. Jadi kembali lagi seperti ini. Jadi kita bisa keluarkan, lalu kalian bisa kalikan ini untuk mudah. Sebenarnya bisa langsung dibagi, cuman ya supaya kalian lebih jelas. Ini negatif 2 kali negatif 2 itu positif 4. Lalu bagi 4 dengan negatif 2. Jadi hasilnya adalah negatif 2. Itu kan?
Jadi 4 bagi negatif 2 itu negatif 2. Yang ini habis. Bisa ini. Nah, inilah bentuk akhirnya. Jadi faktor dari negatif 2x kuadrat tambah 12x kurang 10 itu adalah ini. Oke, ini kesimpulan. Oke, jadi apa maknanya? Apa maksudnya faktor dari negatif 2x kuadrat tambah 12x kurang 10 adalah min 2 kali x kurang 1 kali x kurang 5. Jadi maksudnya adalah apabila faktor ini kalian kalikan ya, seperti yang contoh sebelumnya. Jadi negatif 2 kali x, negatif 2 kali 1, dan seterusnya. Lihat ya, negatif 2 kali x, negatif 2x, negatif 2 kali negatif 1 itu positif 2. Dan ini x kurang 5. Lalu kita kalikan lagi negatif 2x kali x itu negatif 2x kuadrat. Negatif 2x kali negatif 5 itu positif 10x. 2x dikali x, 2x. 2 dikali negatif 5 itu negatif 10. Nah, ini sama lalu kita jumlahkan. Jadi ingat, ketika kalian mengalihkan lagi, ini kan kembali seperti ini. Jadi maksudnya faktor tuh yang ini dengan ini sama. Jadi ibarat seperti misalnya baju kalian di rumah ya. Misalnya kalian punya satu baju. Baju ini belum dilipat ya, bentuknya seperti ini. Tapi setelah dilipat baju yang tadi itu bentuknya jadi seperti ini. Jadi lebih rapi, gitu ya. Pemfaktoran fungsi kuadrat dibentuk yang lebih mudah. Kalau tadi di depan x kuadrat itu ada bilangan ya, dan negatif 2. Nah, kalau seandainya tidak ada, itu lebih mudah untuk dikerjakan. Kenapa dia lebih mudah? Oke, jadi begini. Kalian tinggal perhatikan yang ini. Kenapa yang di depan ini tidak? Ya kan di sini kan 1. 1 kali negatif 10 ya tetap negatif 10. Jadi kalian cukup perhatikan saja yang ini. Kalau misalnya di depan sini tidak ada bilangan. Ini kan negatif 10. Yang bisa dikalikan kemudian menghasilkan negatif 10 itu adalah ini. Tetapi yang bisa menghasilkan negatif 3 cuma yang ini. Jadi 1 kali negatif 10 sama negatif 10. Oke, ini kan negatif ya. Kalau negatif itu harusnya tandanya beda. Ini positif, negatif, positif, negatif, negatif, positif, negatif, positif. Jadi tandanya harusnya beda. Jadi 1 kali negatif 10 dapat negatif 10. Ini juga sama dan seterusnya. Nah, lalu jumlahnya ini 1 tambah negatif 10 itu dapat negatif 9. Yang lainnya kita juga hitung, kita jumlahkan biasa. Tapi yang menghasilkan negatif 3 hanya baris kedua. Berarti kita gunakan yang ini, 2 dan negatif 5. Oke. Ingat yang ini ya. Ini kan min 2x karena tadi memang di depan x kuadrat itu ada negatif 2. Nah, ini lihat. Yang ini kan tidak ada apa-apa ya. Bukan tidak ada apa-apa, sebenarnya sini ada 1. Nah, karena di sini hanya 1 ya, kita hanya perlu menuliskannya seperti ini. Dan lagi kita tidak perlu menuliskan yang ini loh, yang 1 ini. Karena kan berapapun bilangannya kalau dibagi 1, ya tetap bilangan itu sendiri. Misalnya 5 bagi 1, 5, 6 bagi 1, 6. Ini sama. Jadi x tambah berapapun dikali x tambah berapapun itu dibagi 1, hasilnya tetap yang ini. Sehingga kalian tidak perlu menulis lagi yang ini, tinggal yang ini. Jadi lebih mudah, tinggal ditulis ini, lalu masukkan saja yang ini. Ini kan? Ini 2, ini negatif 5. Lalu ini tidak masalah, yang ini dioperasikan, ini positif, negatif, dapatlah negatif. Nah, selesai. Inilah faktornya. Jadi lebih mudah kalau misalnya di depan x kuadrat ini tidak ada bilangannya. Oke. Tidak semua fungsi kuadrat bisa diselesaikan dengan pemfaktoran. Ya, jadi seperti tadi ya. Kalian bisa mempelajari lagi materi SMP untuk metode lainnya. Jadi masih ada metode-metode lainnya yang kalian bisa pelajari kalau memang dibutuhkan. Seperti itu. Ini kan hanya mengingat kembali. Oke, lanjut. Sekarang polinomial. Baik, untuk materi yang lebih lengkap mengenai polinomial ini, itu nanti kalian akan mempelajarinya di matematika peminatan. Jadi setelah, kalau misalnya seperti 11 IPA 1 dan 11 IPA 2, itu sudah belajar persamaan trigonometri, jadi mungkin setelah itu kalian akan belajar polinomial. Begitu juga untuk yang kelas 11 IPA 3 dan 11 IPA 4, di mana yang mengajar itu adalah saya. Jadi setelah nanti persamaan trigonometri, saya akan mengajarkan ini, polinomial. Oke, jadi kita akan mengambil bagian yang penting saja untuk digunakan pada limit, karena tidak semua bagian dari polinom ini digunakan pada limit. Jadi hanya beberapa metode. Nah, perhatikan bentuk berikut. Jadi di sini ada 7 yang dibagi dengan 3. Oke, kalau seperti ini berarti kan 7 bagi 3 itu kan 2, tapi ada sisa 1. Seperti itu kan? Kan kalau kalian pakai pembagian bersusun, itu kan 7, kemudian 2 kali 3, 6, kan? Nah, 7 dikurang 6, itu 1, jadi masih ada sisa 1. Ini masalah sepele. 3 disebut pembagi, jadi ini pembaginya. Nah, kemudian 2 disebut hasil bagi, ini hasil pembagiannya ya. Ini 3 pembagi, ini hasil bagi, dan ini adalah sisa pembagian. Oke, lanjut ya. 7 yang tadi, yang ini,
kalau kita menggunakan semua bilangan ini, itu bisa ditulis begini. 7 sama dengan 3 kali 2 ditambah 1. Nah, dengan kata lain, bilangan yang dibagi, dalam hal ini 7, itu sama dengan pembagi, ini kan 3 pembagi, dikali hasil bagi, ditambah sisa pembagian. Ini. Jadi ini diperlukan untuk sebentar kalian mengerjakan pemfaktoran. Oke, kita lanjut. Oke, bentuk umum polinom seperti ini. Saya tidak mau jelaskan sekarang ya. Ini nanti kalian pelajari di matematika peminatan. Oke, ini contoh polinom ya. Jadi contoh polinom sini adalah 2x pangkat 5 ditambah x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 3. Kalian harus tahu dulu istilah-istilah penting dalam polinomial ya. Oke, yang pertama adalah derajat. Jadi polinomial ini berderajat 5. Kenapa dia berderajat 5? Karena pangkat tertinggi di sini adalah 5. Oke, pangkat tertingginya 5. Lalu kalian juga harus tahu koefisien dari polinomial ini. Ini koefisien dari x pangkat 5 adalah 2. Ini kan di depan x pangkat 5 ada 2. Oke. Koefisien x pangkat 4 itu adalah 0. Kenapa 0? Karena di sini tidak ada x pangkat 4 kan? Lihat, tidak ada x pangkat 4. Berarti di depan x pangkat 4 itu 0. Jadi koefisiennya adalah 0. Ini penting karena nanti sebentar kita akan menggunakannya di saat-saat tertentu. Lalu koefisien x pangkat 3 itu adalah 1. Di sini tidak dituliskan. Biasanya kalau 1 itu tidak ditulis. Nah, lalu yang ini jelas negatif 2. Jangan lupa tandanya ya. Kemudian negatif 5. Lalu ini 3x pangkat 0. Nah, yang terakhir sering disebut konstanta. Jadi ini sebenarnya ada x pangkat 0. Tapi karena x pangkat 0 itu 1, jadi 3 kali 1 ya 3. Jadi tidak ditulis. Oke. Ini kalian harus ingat ya. Bagaimana memeriksa suatu polinomial ini menggunakan yang ini. Oke. Nah, ini ada contoh. Jadi tuliskan polinomial x pangkat 3 tambah 6x kuadrat tambah 3x kurang 10 dalam bentuk faktor bila diketahui salah satu faktornya adalah x tambah 2. Oke. Pertama, ya kita tuliskan dulu semua koefisiennya. Oke, jadi ini kan. Koefisiennya adalah, ini kan 1. Ini 6. Ini 3. Lalu negatif 10. Nah, ini kita gunakan sebentar. Lalu kita rubah yang ini. Oke. Ubah x tambah 2 dengan cara berikut. X tambah 2 itu sama dengan 0. Ini faktor kan? Lalu seperti ini. Jadi x sama dengan 0 kurang 2. Ini kalian sudah tahu ya. Di program linear banyak belajar yang seperti ini. Lalu x itu sama dengan 0 kurang 2 ya negatif 2. Oke, kita ke langkah selanjutnya. Oke, langkah ketiga. Nah, ingat yang ini. Saya tulis lagi di sini biar mudah. Nah, tuliskan seperti ini. Jadi semua koefisien ini ditulis di sini. Lalu pembaginya, ini kan pembagi, ditaruh di luar sini. Lalu pakaikan seperti ini. Nah, di sini jumlah ya. Ini jangan salah, sini tambah. Nah, lalu ini turun dulu ke sini. Lalu dikalikan. Jadi negatif 2 kali 1 itu negatif 2. Nah, jadi hasil perkalian ini taruh di sini. Lalu jumlahkan. 6 tambah negatif 2 itu 4. Lalu kali lagi negatif 2 kali 4 dapat negatif 8. Nah, ini kemudian dijumlah lagi. 3 tambah negatif 8 dapat negatif 5. Lalu dikali lagi. Dapat positif 10. Nah, ini dijumlahkan dapat 0. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, ini adalah koefisien hasil bagi. Nanti sebentar kita gunakan. Dan ini adalah sisa pembagiannya. Oke, sudah jelas ya? Kita lanjut. Nah, ini saya taruh sini gambarnya ya. Nah, tulis dulu kenapa sini pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Jadi cara penulisannya seperti ini. Oke, perhatikan. Tadi kan pangkat tertingginya 3. Setelah dibagi dengan ini pembaginya yang hanya pangkat 1, itu berarti selanjutnya adalah pangkat 2 itu. Oke, jadi kita startnya di bawah 1 derajat di bawah 3. Berarti itu 2. Jadi x pangkat 2, x pangkat 1 sampai x pangkat 0. Kalau misalnya polinomial ini berderajat 6, berarti kalian start di sini dari pangkat 5, pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Seperti itu ya. Nah, karena ini derajatnya adalah 3, berarti kita start di pangkat
2 atau kuadrat. Lalu kita masukkan koefisien hasil bagi itu di sini. Ini kan 1 di sini, 4 di sini, negatif 5 di sini. Lalu kita rapikan lagi. Ini kita tidak perlu tuliskan ini kan. 1 tidak perlu ditulis. Kemudian yang ini juga tidak perlu ditulis. Nah ini kan tidak perlu ditulis juga. X pangkat 0 kan 1. Sehingga dia menyisakan bentuk yang seperti ini. Oke, ini hasil baginya seperti ini. Nah sisa pembagiannya kita sudah tahu bahwa tadi adalah 0. Oke. Jadi hasil baginya ini X kuadrat tambah 4X kurang 5. Sisa pembagiannya 0. Pembaginya adalah X tambah 2. Nah kita susun seperti tadi. Ini langkah terakhir ya. Nah, ingat, ini kan yang tadi sudah kalian pelajari. Bilangan yang dibagi itu sama dengan pembagi kali hasil bagi tambah sisa pembagian. Nah, pembaginya kan ini. Kemudian hasil baginya itu yang ini. Sisa pembagiannya 0. Oke. Ini saya tulis lagi. Nah, ini berarti ini bisa ditulis dalam bentuk pembagi kali hasil bagi, ini kan, ditambah sisa pembagian. Nah, sisa pembagiannya kan 0. Kalau misalnya tidak 0 ya ditulis. Tapi kalau misalnya dia hanya 0 begini, ya tidak perlu ditulis. Karena kan tambah 0 berarti ya tetap yang ini hasilnya. Jadi tidak perlu ditulis lagi. Nah, kalau kalian melihat di sini masih bisa kita sederhanakan lagi. Kenapa? Lihat, ya ini kan bentuk kuadrat. Kan cara memfaktorkan bentuk kuadrat sudah dipelajari tadi kan, yang pangkat 2. Nah, yang ini itu kalian sudah pelajari tadi. Nah, caranya adalah dengan mencari bilangan yang kalau dikalikan dapat negatif 5, tapi dijumlahkan dapat 4. Berarti itu adalah negatif 1 dan positif 5. Karena kan negatif 1 kali 5 itu negatif 5. Negatif 1 tambah 5 itu positif 4. Dapatlah seperti ini. Ini saya tidak jelaskan ya. Ini langkah-langkahnya sudah ada di contoh yang sebelum polinomial ini. Gitu. Jadi yang ini kita bisa faktorkan lagi. Nah, sehingga bentuk akhir atau bentuk faktor dari X pangkat 3 tambah 6X kuadrat tambah 3X kurang 10 adalah X tambah 2 dikali X tambah 5 dikali X kurang 1. Baik, demikianlah materi mengenai pendahuluan untuk mempelajari limit. Semoga materinya bermanfaat dan itu semua belum masuk materi limit ya. Itu hanya materi-materi yang kalian perlukan untuk mahir mempelajari limit ini. Demikian materinya, terima kasih dan selamat belajar.